Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Kali ini saya akan coba membahas mengenai teologi Secret Rapture. Secret Rapture atau rahasia pengangkatan. Dari segi sejarah, doktrin tentang pengangkatan yang banyak diajarkan di dalam gereja masa kini itu baru muncul di abad ke-19. Sebelum abad ke-19, tidak ada ajaran semacam ini. Dengan kata lain, tentu ini mencurigakan. Dikarenakan selama kurang lebih 1900 tahun tidak pernah kekristenan mengenali ajaran tentang pengangkatan. Dan kita harus tahu bahwa kita yang hidup saat ini bukanlah orang yang pertama membaca Alkitab. Sehingga perlu dicurigai mengenai ajaran pengangkatan yang baru keluar ini. Apakah ini karangan atau memang orang yang baru menemukan ajaran ini adalah orang yang jenius? Kalaupun jenius, sungguh sangat jenius melampaui orang-orang yang hidup 1900 tahun yang lalu. Even itu bapak-bapak gereja sekalipun tidak mengenal hal itu. Even para reformator tidak mengenal itu. Even teolog abad 18, para Puritan tidak mengenal itu. Mendadak di abad ke-19 muncul ajaran mengenai Secret Rapture alias pengangkatan rahasia. Dan itu bukan muncul karena orang melakukan studi Alkitab, melainkan karena oleh mimpi seorang gadis di Skotlandia. Dan inilah bahaya dari gereja masa kini. Begitu ada orang bertobat, apalagi orang itu dari artis, kalangan artis, besok langsung dikasih panggung, dikasih mic, dan mengambil alih seluruh acara dan menceritakan pengalamannya. Ya, pengalaman Anda memang bagus, tapi itu bukan pengalaman masing-masing kita. Ya, saya bisa belajar dari pengalamanmu, tapi saya harus jujur. Pengalaman Anda tidak sama dengan pengalaman saya. Jadi kita harus berhati-hati dengan menonjolkan pengalaman, karena pengalaman itu sifatnya individual dan subjektif. Memang Tuhan punya kedaulatan untuk melakukan hal-hal tertentu. Saya tidak bilang bahwa orang Kristen tidak boleh bersaksi. Poin saya adalah jangan membangun teologi berdasarkan pengalaman. Kemudian muncul seseorang yang bernama John Darby, seorang Bible translator. Dia menerjemahkan Alkitab dan bagian-bagian seperti Matius 24, lalu 1 Tesalonika yang diberi perikop oleh dia tentang pengangkatan, termasuk pergi ke Dallas Theological Institute. Lalu ada juga muncul novel dengan judul Left Behind, 16 seri. Dan itu banyak mempengaruhi banyak orang Kristen, dan yang terutama mereka menemukan dua bagian yang kelihatannya cocok dengan mimpi itu. Tuhan Yesus datang, lalu diam-diam diangkat dia ke surga, dan yang tertinggal itu berarti tidak diangkat, bukan termasuk orang percaya. Sekilas seperti itulah teologi dari pengangkatan. Lalu mari kita lihat teks dalam Matius 24 ayat 37-44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengkawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pasal 24-25 disebut sebagai eskatologi diskors, pengajaran Yesus mengenai eskatologi. Tapi sebenarnya pengajaran Yesus tentang eskatologi hanya terdapat pada Matius 24 ayat 1-35. Lalu ayat 36 sampai ayat terakhir di pasal 25 itu bukan bicara tentang eskatologi, melainkan bicara tentang how to wait, bagaimana menanti kedatangan Yesus. Sehingga bila kita mengambil bahan perumpamaan ini untuk khotbah, kita harus khotbah dalam kaitannya dengan aspek apa yang ditekankan Yesus dengan cara menanti kedatangannya. Jadi ada 5 seri perumpamaan yang dikemukakan oleh Yesus dari ayat ke-37 sampai dengan ayat terakhir pasal 25. Itu berbicara mengenai bagaimana cara kita menunggu Yesus datang. Cara yang pertama di ayat 37 sampai 44, yaitu poinnya adalah kedatangan Yesus itu adalah kedatangan yang tidak terduga. Kedatangan Yesus itu terjadi ketika semua orang berpikir hidup ini berjalan seperti biasa-biasa saja. Bahkan dia contoh dalam Kejadian Nuh, di mana orang tidak akan menyangka akan ada air bah. Mereka hidup, mereka kawin-mawin, hidup bersenang-senang, mereka melawan Tuhan, dan di dalam konteks itu Tuhan bilang semua yang diinginkan manusia adalah kejahatan semata-mata. Jadi, segala sesuatu berjalan biasa saja, tidak ada yang terlihat menonjol di situ. Tiba-tiba Yesus datang. Itu adalah aspek yang pertama. Menantikan kedatangan Yesus dengan kewaspadaan, seakan-akan Yesus bisa datang kapan saja. Even tidak ada hal yang istimewa terjadi. Itu adalah poin yang dari perumpamaan yang pertama. Dari konteks itu, hubungan analogi dari peristiwa air bah ayat 37, 38, 39 yang dibawa pergi itu, apakah orang yang beruntung atau orang-orang yang dihukum? Yang dibawa banjir adalah orang yang dihukum. Justru orang yang tidak dibawa pergi adalah orang yang diselamatkan, yaitu Nuh dan keluarganya. Jadi mereka yang left behind justru orang-orang yang bersyukur tidak dibawa ke banjir, ke penghakiman itu. Tapi kalau kita mengikuti teologi rapture, siapa yang beruntung dibawa? Apakah yang dibawa pergi atau yang ditinggal? Yang beruntung adalah yang dibawa pergi, karena dibawa pergi ke surga. Dengan kata lain, teologi rapture terbalik dengan konteks Matius 24 ayat 37-39. Sehingga konteks ini sudah pasti tidak bisa dipakai oleh teologi rapture. Karena kalau rapture, manusia di bumi diangkat untuk masuk surga bersama Yesus, sedangkan yang ditinggal tidak menjadi milik Yesus. Yang diangkat itu adalah yang masuk surga. Makanya orang yang percaya teologi rapture menanti-nantikan kapan pengangkatan itu terjadi. Sekali lagi, justru dalam konteks Matius 24, orang-orang yang dibawa pergi adalah orang-orang yang dihukum, karena mereka dibawa oleh banjir itu. Justru yang tertinggal itu yang mendapatkan anugerah Tuhan, di mana Nuh dan keluarganya tidak dibawa oleh air bah. Jadi Matius 24 tidak bicara tentang pengangkatan. Kita beralih ke teks yang berikutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Teks ini kelihatannya memang kelihatan mendukung teologi rapture. Selanjutnya saya tidak mau ya saudara-saudara, bahwa kalian mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru
dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pertanyaan dari orang-orang di Tesalonika bukan kapan pengangkatan itu kapan terjadi. Pertanyaan mereka adalah apa yang terjadi dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal. Dan di dalam konteks pelayanan Paulus di Tesalonika, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Pelayanan Paulus di Tesalonika tidak lebih dari 3 bulan. Paulus dan Silas terpaksa harus meninggalkan Tesalonika dengan cepat karena orang Yahudi menjadi tanda kutip cemburu karena banyak orang percaya kepada pemberitaan Paulus dan Silas. Jadi orang Yahudi seperti sewa preman-preman pasar, lalu menyerang ke rumah Yason, di mana Paulus dan Silas pada waktu itu tinggal di rumah Yason. Lalu karena keluarga Yason terancam bahaya, maka Paulus dan Silas harus meninggalkan Tesalonika. Dan kita harus tahu, ini adalah jemaat yang baru berdiri. Mereka belum banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa baca background dari kisah ini dalam Kisah Para Rasul 18. Jemaat yang baru ini setelah ditinggalkan oleh Paulus dan Silas mengalami persekusi yang sangat hebat dari orang-orang Yahudi. Dan beberapa di antara mereka mati akibat penganiayaan, di mana karena mereka menjadi seorang Kristen. Di dalam konteks inilah mereka bertanya bagaimana mereka yang sudah mati. Dan ingat, ini adalah jemaat baru. Jangan kita berpikir jemaat ini sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, kenapa masih bertanya bagaimana yang mati? Bagaimana dengan yang mati? Memang pendeta tidak pernah khotbah orang mati itu akan kemana? Walaupun ini masih jemaat baru, mereka tetap mempertahankan iman mereka meskipun mereka dianiaya. Dan sebagai catatan, salah satu orang Kristen sejati adalah mereka yang bertahan di dalam penderitaan. Karena penderitaan adalah ramuan dasar dari seorang murid Kristus. Itu adalah teologi basic dari Perjanjian Baru. Jadi, jemaat ini walaupun masih baru, tapi sudah memperlihatkan kesejatian iman yang luar biasa. Dan pada masa itu, ketika menjadi seorang Kristen, orang tidak boleh menyembah dewa yang lain. Dan secara sosial ekonomi, kalau tidak memberikan kepada para dewa yang lain, bukan hanya dipersekusi karena iman Kristennya, tapi orang Kristen pada saat itu sulit untuk survive, untuk bertahan hidup, karena tidak ada satupun pasar atau market di daerah kekisaran Romawi pada waktu itu yang menjual dagangan tanpa melewati asosiasi dagang yang terkait dengan berhala tertentu. Jadi seperti daging, buah, sayur, sebelum masuk ke pasar itu harus dibawa ke kuil dewa tertentu terlebih dahulu. Dan kita bisa ikut berdagang kalau kita ikut dalam asosiasi dagang yang merupakan bagian dari penyembahan berhala di salah satu kuil. Sekarang kalau kita dicaci maki, pasti saya lihat banyak yang masih bisa bertahan. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen pada abad pertama, misalnya kita melihat anak, istri, keluarga kita kelaparan, tidak ada makanan, karena tetap harus menjadi Kristen dengan cara tidak menyembah berhala, dan konsekuensinya kita tidak bisa berdagang, kita tidak bisa membeli barang komoditi di pasar itu, adalah sesuatu yang sangat susah. Karena sangat mudah kita bicara atau bernyanyi haleluya puji Tuhan kalau semuanya itu lancar. Tapi kalau ketika kita berhadapan dengan situasi seperti di Tesalonika, apa yang akan kita lakukan? Dan yang dilakukan orang Kristen Tesalonika adalah tetap setia. Di dalam konteks itu, mereka bertanya kepada Paulus, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal karena iman mereka?
Jadi mereka meninggal bukan karena perbuatan dosa, misalkan seperti mencuri, membunuh, dan lain-lain, melainkan meninggal dengan pengorbanan diri yang luar biasa, heroik. Dan mereka bertanya, bagaimana dengan orang-orang ini? Dan untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang ini, Paulus berkata, jangan kamu berpikir bahwa kita yang masih hidup lebih beruntung daripada mereka. Sebab mereka yang sudah mati ketika Yesus datang akan terlebih dahulu dibangkitkan untuk menyongsong Kristus di angkasa. Nah, itu bukan bicara tentang rapture, karena Paulus sedang bikin alusi. Alusi adalah rujukan yang tidak langsung ya. Dan rujukan ini kepada Mazmur 24 ayat 8-10. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Gambarannya di sini adalah pada masa kuno, kalau terjadi peperangan di mana raja keluar memimpin peperangan, dia keluar bersama bala tentaranya. Kita tahu kota zaman dahulu adalah kota yang berbenteng, di sekelilingnya ada benteng. Dan ada orang yang di menara pengawal di gerbang itu yang bertugas untuk melihat kapan raja itu pulang. Begitu lihat rombongan raja itu dari jauh, maka dia akan membunyikan trompet supaya seluruh isi kota mendengar dan aware bahwa raja sudah pulang dari peperangan. Dan bukan hanya supaya tahu raja mereka sudah pulang, tetapi trompet itu dimaksudkan untuk memanggil orang-orang di dalam kota yang dikelilingi oleh benteng itu keluar dari kota untuk menyongsong raja. Tapi bukan untuk pergi dan berdansa-dansa di luar, tetapi untuk kembali ke kota bersama-sama dengan raja mereka. Jadi gambarannya adalah bahwa mereka yang telah mati itu akan diangkat menyongsong Kristus di angkasa dan bersama-sama Kristus kembali ke bumi. Dengan kata lain, teks itu dengan alusinya dengan di Mazmur 24 ayat 8-10 tidak sesuai dengan agenda teologi pengangkatan. Karena teologi pengangkatan atau rapture berbicara orang yang diangkat itu untuk pergi ke surga. Gambaran dari 1 Tesalonika 4 adalah kita diangkat ke angkasa untuk menyongsong Yesus yang akan datang dan bersama-sama dengan Yesus datang ke bumi. Sama seperti penduduk kota itu harus keluar dari kota itu untuk menyongsong rajanya dan bersama-sama dengan raja kembali ke kota untuk merayakan kemenangan. Jadi kalau membaca 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dalam terang alusi Mazmur 24 8-10, itu memberi gambaran yang completely berbeda dengan pengajaran teologi pengangkatan. Jadi adakah pengangkatan secret rapture yang seperti diajarkan gereja masa kini? Jelas tidak ada. Dan selain dua teks ini, yaitu Matius 24 dan 1 Tesalonika 4, tidak ada lagi teks lain yang menunjang teologi rapture. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.